Berhari-hari menjadi sasaran tudingan, akhirnya Ica Anissa muncul memberikan keterangan resmi, menepis anggapan bahwa dirinya menyantet Stevie Agnesia hingga meninggal dunia. Didampingi suami dan pengacaranya, Ica membantah semua isu yang beredar selama ini. Ia hanya mengakui pernah berseteru dengan Stevie, namun sudah selesai dan berdamai. Ica juga pernah mengklarifikasi kasus ini langsung pada pihak Stevie dan suaminya. Saat itu, Ica bahkan melakukan sumpah dengan Al-Quran, meski sedang hamil besar. Tapi mengapa Ica berani bersumpah dengan Al-Quran? Benarkah ada risiko besar yang ditanggung jika berani sumpah dengan Al-Quran? Kerabat dan sahabat Stevie sesungguhnya juga tidak ingin ada pihak-pihak lain yang ikut terbawa-bawa. Karena semua berharap Stevie tenang di alam keabadian. Lantas benarkah saat ini kerabat sedang fokus memberi support pada suami Stevie yang masih sangat syok? Bagaimana dengan tanggapan Dinara Rusli tentang isu santet yang menyertai kepergian Stevie? Akhirnya, Ica Anissa muncul memberikan klarifikasi resmi tentang semua tudingan bahwa dirinya mengirimkan santet pada Stevie Agnesia. Ica memberikan bukti tentang pertemuannya dengan pihak Stevie, termasuk dengan suaminya. Kala itu, ia melakukan sumpah dengan Al-Quran, menepis tuduhan menyantet Stevie hingga meninggal dunia. Sebagai seorang muslimah, Ica merasa tidak mungkin berbuat keji menghilangkan nyawa manusia, apalagi dengan mengerahkan ilmu hitam. Ica juga menepis bahwa ada tidak kurang 10 dukun santet yang diminta untuk mengirimkan guna-guna sampai Stevie meninggal. Sementara itu, pihak kerabat Anggi Pratama juga meminta untuk tidak lagi mengaitkan kepergian Stevie dengan siapapun. Sebab keluarga saat ini sedang fokus memberikan support pada Anggi sebagai suami yang kehilangan seorang istri. Tapi benarkah Anggi masih syok? Bagaimana dengan kondisi anak-anak yang ditinggalkan ibundanya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Setelah berhari-hari menjadi sang tertuduh, Ica Anissa akhirnya angkat bicara. Ia membuat pernyataan resmi bahwa wafatnya Stevie Agnesia tidak berkaitan dengan dirinya, apalagi tudingan bahwa ia adalah orang yang menyantet Stevie. Tentang semua itu, Ica juga membeberkan bukti bahwa sudah melakukan klarifikasi langsung di depan suami Stevie. Saat itu, 4 Oktober 2023, ia menjelaskan tidak pernah mengirimkan santet pada Stevie. Ketika itu, ia bahkan melakukan sumpah dengan Al-Quran untuk meyakinkan suami Stevie. Sumpah dengan Al-Quran bagi orang Islam adalah kesungguhan yang tidak main-main. Sebab ada risiko besar yang harus ditanggung jika sumpahnya merupakan sumpah palsu. Terlebih lagi, ketika kala itu, Ica sedang hamil besar. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevie Agnesia, saya dalam keadaan hamil. Sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan. Seperti yang diberitakan, Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya, ketika lahiran taruhannya nyawa dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu, sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil.
Memang, sejak Stefy meninggal, nama Ica Anissa selalu dibawa-bawa. Ia seperti menjadi sasaran tudingan orang sebagai pengirim santet. Padahal, semua itu tidak pernah benar. Terutama karena sebagai seorang muslimah, mustahil ia berhubungan dengan ilmu hitam yang sangat terlarang. Tudingan menyantet Stefy barangkali didasarkan pada riwayat hubungan mereka yang memang pernah berselisih paham. Tapi Ica mengaku semua kesalahpahaman sudah dikelirkan bahkan sebelum Stefy meninggal. Ica tidak pernah menampik bahwa mereka pernah berseteru secara terus-menerus namun sudah diselesaikan. Sehingga kepergian Stefy tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stefy Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Sakitnya almarhum Stefy Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Tudingan menebarkan santet hingga membuat Stefy meninggal memang jauh menyakitkan dari rasa sakit itu sendiri. Tapi seorang muslimah, Ica memastikan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan santet. Apalagi sampai mengerahkan 10 dukun untuk mencelakai Stefy. Tidak ingin terpancing dalam polemik, Ica hanya minta kepada orang-orang yang menyebut dirinya pakai 10 dukun untuk membuktikan omongannya. Buktikan kalau memang itu Buktikan, benar. ya. Buktikan. Buktikan. Saya Kalau siap sampai membuktikan. nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu. Selanjutnya, setelah memberikan klarifikasi resmi, Ica berharap semua selesai. Apalagi Stefy meninggal di hari yang baik dan bulan yang baik, bulan Ramadan. Setelah mengklarifikasi isu tentang santet, Ica berharap semua berhenti mengaitkan dirinya dengan kepergian Stefy. Kepada mereka yang masih menyebarkan informasi berisi fitnah, pengacara Ica siap mengadukannya ke polisi. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stefy Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah. Jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya. Ya, itu akan kami lakukan upaya hukum. Klarifikasi Ica Anissa tentang tudingan menyantet Stefy Agnesia sudah dilakukan. Ia bahkan telah bersumpah di depan suami Stefy bahwa dirinya tidak pernah melakukan santet. Lalu, seperti apa para kerabat menghibur duka nestapa yang diresapi Angki? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Wafatnya Stefy Agnesia pada Kamis 21 Maret 2024 masih memberi spekulasi tentang santet. Sementara yang seolah luput dari perhatian adalah kesedihan keluarga yang ditinggalkan Stefy. Juga Anggi Pratama, laki-laki yang menikahinya sejak Juli 2017. Sebagai suami, ia seperti memilih menepi dibanding terlibat dalam polemik kepergian sang istri.
Tapi sejumlah kerabat menyebutkan bahwa Anggi hingga kini masih kaget dan syok menyadari Steffi sudah pergi. Itu yang membuat mereka terus memberikan dukungan pada Anggi untuk kembali menemukan kebahagiaan meski tak lagi bersama Steffi. Anggi orang yang baik, sahabat aku juga sama Marshall. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. Aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk membuat support. Betul. Bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Jadi kan memang dari sisi kita berteman baik, pasti ada rasa shock pasti itu kan. Dari almarhumah sendiri kan tidak pernah Orang baik ya. Orang baik, masya Allah, tidak pernah ada, selalu kabar baik dan kabar baik yang selalu diberikan. Dia tidak pernah Ada sama info sekali buruk. dengan info buruk. Betul. Nah, jadi kita dari pihak teman sendiri, teman dekat, kaget sangat ya. shock, betul, sangat shock dan sangat kaget. Kehilangan wanita yang sangat dicintai sudah pasti membuat Anggi Pratama sangat syok. Kebahagiaan rumah tangga mereka yang berhias dua buah hati ternyata berumur pendek hingga Steffi dipanggil Yang Maha Kuasa. Hingga saat ini pun Anggi masih merasa terpukul dengan kepergian sang istri. Begitu juga anak-anak mereka yang harus tumbuh tanpa didampingi sosok seorang ibu. Oh ya, alhamdulillah Zain sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama pasti. Tapi insya Allah pokoknya Para semua tamu akan. juga distract ya. Iya, Bikin betul. bahagia anak. Betul. Yang pasti shock intinya. Tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. iya betul, belum bisa. Mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Anggi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka. Doakan saja yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul Fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya. Steffi Agnesia memang sudah berpulang. Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan selain didoakan serta dikenang kebaikan-kebaikannya. Para kerabat juga ingin semua polemik di seputar kepulangannya menghadap Tuhan diakhiri. Apalagi yang berhubungan dengan spekulasi tentang santet. Bagi para kerabat, Steffi adalah orang baik yang seperti umumnya orang baik dipanggil lebih cepat menghadap Tuhan. Almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang beliau orang yang baik ya. Sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur, buat saya shocknya di situ. Karena saya sebagai adik, ya Allah kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah. Tapi karena Allah lebih sayang. Dan kita ikhlas, insya Allah. Kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang areal ini Iya, juga. betul. Kita emang fokusnya emang Mengenang tahlilan ya. kebahagiaan. Lalu bagaimana pandangan Inara Rusli tentang sahabatnya itu? Mungkinkah ia percaya Steffi terkena santet? Halo semua,
semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kepergian Stefy Agnesiya memang sangat mengejutkan. Nyaris tak ada yang tahu ia sedang mengalami sakit yang berbahaya hingga merenggut nyawanya. Publik justru lebih banyak mendapatkan cerita tentang santet lewat postingan-postingan almarhumah yang viral. Para sahabat juga kaget mendengar kabar meninggalnya Stefy. Oleh sebab memang tidak ada tanda-tanda sakit berat. Kekagetan yang sama juga diungkapkan oleh Inara Rusli. Sebagai sahabat, ia tak menyangka Stefy pergi terlalu dini. Hanya saja Inara merasa maut adalah misteri yang tak pernah bisa diprediksi, apalagi oleh manusia yang jauh dari sempurna. Nggak gimana-gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena cancer kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu, jebur ke laut ya tenggelam gitu. Dari sejak zaman nabi-nabi dahulu emang sudah ada, dari zaman Nabi Sulaiman juga apalagi ya, itu udah ada ilmu hitam gitu, sihir ya. Tapi ya kita balik lagi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa nyawa atau ajal, umur itu semua di tangan Allah. Nyawa, ajal, umur, jodoh, apalagi itu rezeki, itu semua di tangan Allah, rahasia Allah. Jadi kalau ada orang nanya kapan nikah, sama juga kayak nanya kapan mati gitu. Jadi nggak tahu sih, aku nggak berani untuk berasumsi lebih, karena kita sebagai muslim juga dilarang untuk suuzon, dilarang untuk berburuk sangka, dan kita sudah pasti diwajibkan untuk tabayun, untuk memastikan lagi, cross check ulang kepastian dari ya hal-hal yang kita yakini gitu. Stefy Agnesiya masih menjadi cerita yang belum selesai dibaca. Lembar demi lembar kehidupannya dikisahkan, terutama di sekitar kepergian yang sangat mengejutkan. Apalagi ibu 3 anak itu pergi meninggalkan isu tentang santet, hingga membuat Ica Anissa angkat bicara karena merasa menjadi tudingan semua orang. Padahal Ica tak pernah menyantet siapapun, apalagi pada Stefy. Semogalah klarifikasi Ica menjernihkan suasana serta menyudahi polemik tentang santet. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.